Beliau berkata, walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang ada di dalam genggamannya. Maksudnya demi Allah. Innaha, surat Ikhlas itu adalah la ta'dilu thulutsal Qur'an, menyamai sepertiga Al-Quran. Pahalanya dan keutamaannya jika membaca 3 kali seperti khatam Al-Quran. Yang harus dipahami di sini bukan berarti orang meninggalkan membaca Al-Quran lalu baca Qul Huwallah, bukan begitu. Tetap baca Al-Quran sampai separuh, sehari 1 juz, nggak ada Qul Huwallahnya, karena surat Al-Baqarah nggak ada Qul Huwallah ahadnya. Plus ditambah Qul Huwallahu ahad setelah itu, mau ditutup atau dibuka. Karena nanti ada keutamaan baca Al-Quran dari awal akhir, ada keutamaannya sendiri. Apa tidak mampu kalian itu kira-kira kalau membaca Al-Quran sepertiga dalam semalam? Lalu para sahabat Nabi berkata kepada baginda Nabi, siapa yang mampu seperti itu? Kalaupun mampu hanya 1-2 ya Rasulullah, yang lain yang awam nggak mampu. Kemudian Nabi memberikan jawaban, mampu kamu. Baca ini, Qul Huwallahu ahad. Ini bagi yang nggak mampu, benar tadi itu. Bagi yang memang kelas bacaannya belepotan dan sebagainya, 1 lembar kayak 1 juz capeknya. Nah ini tetap baca 1 lembar capek, tapi tetap ini agar mendapatkan keutamaannya baca. Ada orang baca Qul Huwallahu ahad bolak-balik, tidak sekali 2 kali terus di Qul Huwallah, kayak tidak ada surat yang lain lagi. Setelah masuk pagi, yang dengar tadi cerita, Rasulullah ada orang bolak-balik baca Qul Huwallah 1000 kali, 100 kali, 200 kali. Bagaimana orang baca Qul Huwallahu ahad ini? Ini bid'ah ini, jangan-jangan baca ulang-ulang ini. Nggak benar ini. Nah, Nabi menjawab, walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang ada di tangan, di genggamannya. Maksudnya demi Allah, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an, 1 surat Ikhlas sama sepertiga Al-Qur'an. Nabi nggak menyalahkan kok ternyata. Malah Nabi menceritakan tentang keutamaan. Kalau dia 3000 berarti berapa? Seperti 1000 kali baca Al-Quran. Ini ada sebagian orang itu yang gampang sesak kalau ada saudaranya punya amalan. Ada orang hidupnya dengan Qul Huwallahu ahad, ada orang hidupnya dengan sholawat. Semua keutamaan. Qul Huwallahu ahad, katakan hanya Allah yang esa. Sudah, berarti jangan katakan yang lain lagi. Komit dengan tauhid itu. Allahus Samad, Allah tempat bergantung, serahkan semua urusan kepada Allah. Ada masalah, minta sama Allah, berdoa. Itu ketika kita amalkan seperti itu, baru begitu saja itu langsung turun sebuah keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika Anda mampu mengamalkan 1 surah ini saja, perhatikan kalimatnya. Allahumma ushhidu bi annaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfira liya. Hadisnya sahih. Kata orang ini, ya Allah, saya menyaksikan, meyakini ya Allah bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah. Aku meyakini bahwa satu-satunya Engkau adalah Tuhan yang menjadi tumpuan dalam setiap permohonan. Engkau tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sekutu bagimu. Aku nggak minta banyak ya Allah, aku hanya mohon ampuni dosa-dosaku. Begitu selesai kalimat itu diucapkan, terdengar oleh Nabi. Apa keterangan Nabinya? Perhatikan kalimatnya. At-tadri bimadza du'i? Ya fulan, tahu nggak Anda itu baru mengucapkan kalimat apa tadi? Maka apa jawab Nabi? Laqad da'auta bi asma'illahil a'zam. Diriwayat lain bismillahil a'zam. Idza du'iya biha ajab wa idza su'ila biha a'ta. Tahukah Anda? Kata Nabi, Anda baru saja berdoa dengan menyebutkan dengan yakin semua sifat-sifat Allah yang maha tinggi, yang kalau disebutkan nama itu di awal doa, maka semua doa yang disampaikan akan dikabulkan, semua permintaan akan dijawab. Tapi apakah semua orang yang membaca doa itu diawali dengan surah tadi akan dijawab? Belum tentu. Kalau tidak ada praktek sedikit dalam jiwanya. Ini orang dulu minta dijawab, orang sekarang sama kalimatnya. Usyhadu bi annaka antallahul ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, lancarkan rezeki saya. Tetap aja lambat dari atas. Kenapa? Karena inti ayat itu tidak dipraktekkan dulu. Diyakinkan dalam jiwa kita, benarkan ayat itu, amalkan, pakai dalam doa.